Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Lala Tunisa. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D dengan NIM 403251125. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai moderasi beragama, khususnya dalam hubungan sesama muslim. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai moderasi beragama antar umat muslim, kita harus tahu terlebih dahulu nih, moderasi beragama itu apa sih? Nah, jadi moderasi beragama berarti bersikap seimbang, adil, dan tidak berlebihan dalam memahami serta mengamalkan ajaran agamanya. Nah, maksudnya tuh gini teman-teman, orang yang moderat itu tidak akan ekstrim, tapi juga tidak akan mengabaikan ajaran-ajaran agamanya. Di dalam Islam, sikap ini disebut dengan sikap wasatiyah, yang artinya pertengahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143, "Dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang wasat, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kamu." Nah, di ayat ini menunjukkan umat Islam itu harus saling adil dan seimbang, tidak mudah tidak menyalahkan orang lain, juga tidak membenarkan diri sendiri. Dengan sikap wasatiyah, kita bisa menjaga keharmonisan dan saling menghormati antar sesama. Misalnya, di sekitar kita atau dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh kan masih sering melihat seseorang yang dalam beragamanya itu masih kaku, sampai ia tuh menilai orang lain itu salah, tidak benar hanya karena perbedaan cara beribadahnya. Contoh studi kasusnya, ada seseorang yang dituduh tidak benar dalam beribadah hanya karena baju yang dikenakannya itu tidak sama, atau majelis yang diikutinya itu tidak sama, jadi beda. Nah, padahal kan dalam Islam sendiri kita tuh tidak boleh menilai seseorang itu dari background dari luarnya saja, atau dari majelis atau kelompok yang diikutinya. Nah, di dalam Islam itu kan diajarkan supaya kita itu melihat ini atau menilai itu dari ajaran Islam saja. Jadi kayak kita itu menilainya itu ya ke intinya saja, yaitu niat, akhlak, dan keseimbangan dalam beribadah. Nah, jadi dalam moderasi beragama ini, orang yang moderat itu akan tetap menjaga kemurnian ajaran Islam, tapi dengan cara yang bijak dan menghormati adanya perbedaan. Dalam hubungan sesama umat muslim, moderasi beragama ini sangat penting, karena seperti yang sudah kita ketahui, umat Islam ini memiliki banyak perbedaan dan pandangan cara beribadahnya. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang mengikuti organisasi tertentu, ada juga yang sama sekali tidak mengikuti organisasi. Nah, yang kayak gini tuh umat Islam itu terkadang masih berdebat, masih saling menyalahkan. Nah, sedangkan Rasulullah SAW itu mengajarkan supaya kita itu saling menjaga sikap ukhuwah Islamiyah, yang dimana moderasi beragama itu membantu kita untuk memahami bahwa selama perbedaan itu masih berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka semuanya itu tetap berada di jalan Islam. Jadi walaupun ada perbedaan, oh ini sholatnya memakai kunut, ini tidak memakai kunut, nah tapi kan tujuannya masih sama, itu tidak apa-apa. Contoh lainnya, kita tidak perlu membedakan hal kecil dalam ibadah, tapi lebih berfokus pada hal besar yang seperti keimanan, kebaikan, dan persatuan umat yang tadi sudah dijelaskan sama saya.
Nah, ini memakai kunut, yang ini tidak memakai kunut. Kan tujuannya masih sama tuh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tidak masalah gitu. Selanjutnya ada beberapa nilai penting yang perlu kita terapkan supaya kita tuh menjadi umat muslim yang bermoderat. Yang pertama yaitu toleransi. Sudah tidak asing lagi, toleransi itu artinya kita tuh saling menghargai perbedaan. Contoh kasusnya di dalam kampus, teman kita tuh tidak mengikuti organisasi keagamaan tertentu. Nah, sedangkan kita itu aktif di dalam kita tuh aktif di suatu organisasi keagamaan. Nah, sikap moderatnya kita itu tidak boleh menyalahkan, atau sikap moderatnya kita tuh menghargai pilihannya. Kita tidak boleh menilai bahwa teman kita itu tidak memiliki sifat yang religius. Maksudnya tidak menilai teman kita itu kurang religius, dan kita itu tetap harus menjalin silaturahmi yang baik gitu. Terus yang kedua, ada adil dan seimbang. Artinya kita tidak boleh memihak secara buta dan tidak menilai seseorang dari bagian luarnya saja, atau bagian penampilan luarnya saja, atau kelompok tertentu. Contoh studi kasusnya, ada teman laki-laki yang berjenggot dan memakai gamis, dan ada juga yang berpenampilan biasa umum, tidak terlalu menonjolkan keagamaannya. Nah, sikap moderat kita itu tidak boleh langsung menilai siapa yang lebih alim atau kurang Islam. Yang penting di dalamnya itu, yang penting itu bagaimana akhlaknya, kejujurannya, dan sikapnya terhadap sesama. Jadi kan tadi kan dijelaskan ada si A yang dia itu berjenggot terus memakai gamis, sedangkan si B ini biasa-biasa aja penampilannya, tidak terlalu menonjolkan keislamannya. Nah, sikap moderat kita itu tidak boleh menilai dari bagian luarnya saja. Oh, dia berjenggot dan memakai gamis berarti dia orangnya alim banget. Terus yang ini dia Islam tapi berpakaiannya biasa-biasa aja, berarti dia bukan termasuk orang yang alim. Itu kita tidak boleh menilai seperti itu. Kita itu harus menilai dari akhlaknya, kejujurannya, dan sikapnya terhadap sesama gitu. Lalu yang ketiga, ada mengutamakan persatuan umat Islam. Kita itu harus lebih fokus pada hal-hal yang bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah daripada memperdebatkan hal-hal kecil. Contohnya, di dalam sebuah kegiatan keagamaan di kampus, ada perbedaan tentang tata cara acara. Nah, sikap moderat kita itu mencari jalan tengahnya, misalnya dengan musyawarah atau dengan intinya diambil jalan tengahnya supaya kita itu tidak saling menyalahkan, memperdebat gitu. Tujuannya ya agar kegiatannya tetap berjalan lancar dan ukhuwah Islamiyahnya anggotanya itu tetap terjaga. Terus yang keempat yaitu tidak mudah terprovokasi, terutama oleh berita atau isu yang beredar di dalam media sosial. Kan terkadang kita kan sering tuh melihat postingan-postingan di Instagram, TikTok, atau di akun sosmed lainnya yang menyebarkan atau menjelekkan kelompok Islam tertentu. Nah, sikap moderat kita itu tidak boleh langsung menerima info tersebut dengan mentah-mentah. Kita itu harus disaring dulu, benar nggak sih ini kayak gini, benar nggak sih berita itu tuh memang nyata terjadi. Terus juga kita membantu atau kita juga menyuarakan atau membagikan hal-hal positif seperti dakwah yang menyejukkan hati dan yang lainnya.
kayak postingan-postingan yang positif gitu. Terus ya udah gitu. Itu tadi 4 nilai penting yang perlu kita terapkan supaya kita itu menjadi supaya kita menjadi umat yang bermodrat. Yang pertama yaitu toleransi, yang kedua yaitu adil dan seimbang, yang ketiga yaitu mengutamakan persatuan umat Islam, yang keempat yaitu tidak mudah terprovokasi. Paham ya? Terus selanjutnya, sikap moderat di penerapan kehidupan sehari-hari. Sikap moderat bisa kita mulai dari hal-hal kecil, teman-teman. Misalnya ketika ada teman yang berbeda pandangan dalam beribadah, kita tetap menghargainya. Atau saat ada teman dari organisasi Islam lain, kita tetap bisa bekerja sama dalam kegiatan sosial dan keagamaannya. Contoh lainnya, di media sosial kita bisa menahan diri untuk tidak membagikan konten-konten yang negatif. Ya tadi sudah disebutkan oleh saya, kayak menjelekkan kelompok tertentu, kelompok keagamaan tertentu, itu kita itu tidak boleh, harus menahan diri supaya tidak menyebarkan yang tidak penting seperti itu. Ya sebaliknya, kita itu harus menyebarkan informasi-informasi atau ilmu-ilmu yang lebih baik, kayak dakwah-dakwah, terus quotes kata-kata Islamia yang membuat kita termotivasi, terus hadis-hadis atau kitab yang kita ketahui sesuai dengan yang memang sudah kita pelajari, bukan mentah-mentah diambil dari Google, itu jangan ya. Tapi kalau kita semisal mau menyebarkan atau mau membuat postingan yang bertemakan hadis, itu kita tuh harus paham dulu hadis tersebut. Kita harus belajar dulu. Jangan kita ngambil di Google, ini copy paste di post gitu, jangan, karena siapa tahu itu juga salah. Nah gitu. Nah terus dengan cara yang seperti itu, kita turut menjaga ukhuwah Islaminya dan memperkuat citra Islam sebagai agama rahmatan lil alamin bagi seluruh umat Islam. Nah teman-teman, perbedaan di antara kita bukan alasan untuk berpecah belah, tapi justru kesempatan kita untuk saling melengkapi. Islam mengajarkan keseimbangan, toleransi, dan kasih sayang terhadap sesama. Maka dari itu, mari kita jadikan moderasi beragama sebagai pedoman dalam berinteraksi dalam beribadah, agar kita menjadi umat Islam yang damai dan saling menghargai. Dengan adanya sikap moderat, kita itu bukan hanya menjaga persatuan umat, tapi juga menjadi teladan dalam kehidupan beragama. Sekian pemaparan materi mengenai moderasi beragama sesama umat Muslim. Semoga teman-teman semuanya bisa paham dan mengerti maksudnya. Apabila ada yang belum paham, silakan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.